Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 40, uji kompetensi bab 1, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, perintahnya, tulislah dalam bentuk pangkat yang paling sederhana. Ada 4 soal yang harus kita kerjakan di sini. Jadi nanti jawaban akhirnya itu harus dalam bentuk pangkat dan dia harus yang paling sederhana ya. Untuk soal yang A, 20/625. Cara mengerjakannya seperti ini. Ini ya, 20/625. Untuk merubahnya ke dalam bentuk pangkat yang paling sederhana, menurut Kak Sari ini paling gampang justru kita sederhanakan dulu bentuk pecahannya ya. 20 sama 625 itu sama-sama bisa dibagi 5. Bener ya Dek ya? 20 bagi 5 adalah 4. 625 bagi 5 adalah 125. Nah ini 4/125 ini yang akan kita rubah ke dalam bentuk pangkat yang paling sederhana. Caranya gini Dek, 4-nya ini bisa kita buat dalam bentuk pohon faktor. 4 kalau dibuat pohon faktor itu menjadi gini, 2 kali 2. Ya, sehingga 4 ini sama dengan 2 pangkat berapa? Nah ini lihat aja, 2-nya kan ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 gitu. Untuk yang 125 caranya juga sama, kita buat pohon faktornya. Kalau 125 itu paling gampang dibagi 5 ya, memang bisanya dibagi 5. 125 dibagi 5 adalah 25. Lagi 25 kita pecah menjadi 5 kali 5. Sehingga 125 ini berapa pangkat berapa? Lihat aja ini 5-nya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti 5 pangkat 3. Udah selesai, seperti ini jawabannya ya. Lanjut ke soal berikutnya yang B. Soal yang B, 75/243. Nah, seperti halnya tadi, kita cek dulu 75/243 ini bisa dikecilin nggak bilangannya? Atau bisa disederhanakan nggak ya? Ternyata bisa. Ini sama-sama bisa dibagi 3. Coba ya, kita perkecil. 75 kalau dibagi 3 itu adalah 25. 243 kalau dibagi 3 itu adalah 81. Nah, dari sini 25/81 ini aja yang kita buat bentuk pangkatnya. Caranya kita gunakan pohon faktor. 25 itu kalau dibuat pohon faktor menjadi 5 kali 5. Atau berapa pangkat berapa ini? Ya 5 pangkat 2, karena 5-nya ada 2 ya Dek ya. Jadi tulis ini 5 pangkat 2. Untuk yang 81 kita buat pohon faktornya juga. 81 itu bisanya dibagi 3. 81 dibagi 3 adalah 27. Karena 3 kali 27 adalah 81. Lagi 27-nya dipecah menjadi berapa kali berapa ya? 3 kali 9, ya kan? Lagi 9-nya kalau kita pecah menjadi 3 kali 3. Nah, sehingga ketemu nanti 81 itu berapa pangkat berapa? Lihat angka yang di sini. 3-nya diulang-ulang sebanyak 4 kali. Ya, sehingga 81 itu adalah 3 pangkat 4. Kita tulis di sini. Nah, kayak gitu. Selesai. Ya, sederhana kok. Lanjut ke soal berikutnya yang C. Soal yang C, 128/729. Kalau 128/729 ini tadi udah Kak Sari cek deh. Ternyata tidak bisa disederhanakan lagi. Artinya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita buat bentuk pangkatnya ya. 128 ini kita buat dulu pohon faktornya. Kayak gini, 128 enaknya dibagi 2 ya, memang bisanya dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6, 8 bagi 2 adalah 4. Lagi, 64 dibagi 2 juga.
Kita tulis. Terus 6 bagi 2 adalah 3, 4 bagi 2 adalah 2. Oke, lagi 32 juga kita bagi 2. 32 bagi 2 adalah 16. Lagi 16 juga kita bagi 2, yaitu 8. Lanjut, 8 juga kita bagi 2, yaitu 4. Nah, ini terakhir 4 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 2. Udah selesai. Hitung 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 128 itu adalah 2 pangkat 7. Kita tulis ya di sini. 2 pangkat 7 per. Nah, ini 729 juga kita buat pohon faktornya. 729 itu bisa dibagi 3. 7 bagi 3 adalah 2, sisa 1 ya. Karena 2 kali 3 kan hanya 6 ya. Karena di sini punya 7 berarti sisa 1. Satunya taruh di sini, Dek. Nah, sekarang 12 bagi 3 adalah 4, terus 9 bagi 3 adalah 3. Nah, untuk pembagiannya sebenarnya bebas ya caranya ya. Pokoknya 729 bagi 3 aja gitu. Kamu boleh pakai cara apapun yang kamu bisa ya, asal nggak pakai kalkulator aja ya. Boleh pakai bagi kurung ya, boleh pakai mencongak kayak Kak Sari tadi, terserah. Pokoknya 729 bagi 3 hasilnya 243. Lagi 243 juga dibagi 3. Nih, 24 bagi 3 adalah 8, 3 bagi 3 adalah 1. Kalau Kak Sari caranya kayak gitu. Lagi 81 dibagi 3 adalah 27 ya. Karena 3 kali 27 itu 81. Lanjut 27 dibagi 3 adalah 9. Nah, ini 9 dibagi 3 adalah 3. Udah selesai. Pokoknya kalau angka terakhirnya udah sama kayak gini berarti udah selesai. Coba kita hitung 3-nya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 729 itu adalah 3 pangkat 6. Kita tulis. Nah, kayak gini. Selesai. Itu dia ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang D, 3125 per 1296. Nah, ini ya. Di sini tadi udah Kak Sari cek, nggak bisa disederhanakan lagi, Dek. Oke, kalau gitu langsung aja kita buat pohon faktornya ya, satu persatu. Untuk 3125 dulu. Kayak gini. Kalau belakangnya itu angka 5, berarti bilangan ini selalu bisa dibagi 5, gitu ya, Dek ya. Nah, ini kalau kita bagi 5, 3125 bagi 5 adalah 625. Nanti kalian cek lagi aja ya. Kak Sari tadi udah ngitung sendiri. Terus 625 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 125. Lagi 125 kalau dibagi 5 adalah 25. Nah, ini sekali lagi 25 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 5. Udah, kalau udah ada dua angka yang sama gini berarti udah selesai. 5-nya ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ada 5 kali. Berarti 3125 itu adalah 5 pangkat 5. Kita pindahkan ke sini. 5 pangkat 5 per. Untuk yang 1296 kita buat pohon faktornya juga ya. 1296. Ini tadi Kak Sari udah ngecek bisanya itu dibagi dengan 6 terus gitu, Dek. Ya. 1296 kalau dibagi 6 hasilnya adalah 216. Nah, 216 ini kalau dibagi 6 hasilnya adalah 36. 36 kalau dibagi 6 hasilnya adalah 6. Nah, ini berarti udah selesai ya. Kita hitung 6-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 4 kali. Ya udah, berarti 6 pangkat 4. Selesai. Seperti ini ya mengerjakan soal nomor 1 yang A, B, C, dan D. Berarti sekarang kita bisa pindah ke soal berikutnya. Soal nomor 2.
Soal nomor 2, perintahnya sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Oke, yang harus kita sederhanakan ada 4 soal di sini. Mulai dari soal yang A, 0,5 pangkat 9 kali 0,5 pangkat negatif 2 per 0,5 pangkat 5. Cara mengerjakannya seperti ini. Di sini kalau kita lihat basisnya itu sudah sama ya. Semuanya sama-sama 0,5. Ini juga 0,5, di sini juga 0,5. Kalau basisnya sudah sama, itu tinggal pangkatnya aja yang kita hitung. Jika dia merupakan operasi perkalian ya, pangkatnya ini boleh ditambah. Kalau dia merupakan operasi pembagian atau per dengan pembagian itu sama ya dek ya, maka pangkatnya nanti boleh dikurang. Jadi ini nulisnya kayak gini, 0,5-nya tulis dulu 1 kali aja, kemudian pangkatnya ini 9 dengan negatif 2 ini ditambah, karena dia perkalian ya. Menulisnya gini dek, 9 ditambah dalam kurung negatif 2 gitu loh. Oke. Nanti ini hasilnya berapa? Baru kita kurangi dengan 5. Jadi dia pakai kurung kurawal lagi gitu ya. Artinya ini 9 ditambah negatif 2 harus dihitung dulu tersendiri, baru dikurangi dengan 5. Kenapa dikurangi 5? Karena ini kan per. Per itu pembagian. Kalau pembagian itu memang pangkatnya dikurangi aja. Kayak gitu memang. Sehingga ini hasilnya sama dengan 0,5. Ayo kita hitung ya. 9 ditambah negatif 2 itu seperti 9 kurangi 2. 9 kurangi 2 berapa? 7. Oke. Kemudian dikurangi lagi dengan 5. Maka hasil akhirnya sama dengan 0,5 pangkat ya 7 kurangi 5 itu 2. Sudah selesai kayak gini. 0,5 pangkat 2. Inilah bentuk sederhana dari 0,5 pangkat 9 kali 0,5 pangkat negatif 2 per 0,5 pangkat 5. Ini dia. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang B, dalam kurung negatif 6 pangkat 9 kali dalam kurung negatif 6 pangkat 4 per dalam kurung negatif 6 pangkat negatif 5. Ini mirip ya dengan soal yang A tadi. Kita lihat dulu basisnya. Semuanya sudah sama, yaitu sama-sama negatif 6. Berarti tinggal kita hitung aja untuk pangkat-pangkatnya. Kalau dia perkalian, di sini nanti pangkatnya ditambahkan atau dijumlah. Dan kalau dia pembagian atau per, ini nanti pangkatnya dikurang. Seperti ini dek. Ini ya, negatif 6, negatif 6, negatif 6, kita tulis 1 kali aja. Tetap pakai dalam kurung, kayak gini. Kemudian 9-nya ini ditambah dengan 4. Kita tulis dulu. Nah, pakai dalam kurung, artinya ini nanti dihitung tersendiri gitu ya, dihitung duluan. Terus karena ini per, maka di sini tulis dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi negatif 5. Berarti gini, pakai dalam kurung terus negatif 5. Gitu loh. Ya, ini bacanya 9 tambah 4 dikurangi negatif 5. Hasilnya berapa? Kita hitung satu persatu. Negatif 6-nya tulis ulang. Ini dulu. 9 ditambah 4 adalah 13. Kemudian dikurangi negatif 5. Oke, sama dengan negatif 6-nya tulis dulu. Terus kita menghitung yang ini. 13 dikurangi negatif 5. Ini kalau Kak Sari ngajarin di bimbel sini, caranya gini dek. Kalau ada tanda kurang, berdekatan dengan tanda kurang, ini nyetrum menjadi sebuah tanda tambah. Atau dibaca 13 tambah 5. Ya, memang gitu. Tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif ini berubah menjadi sebuah tanda positif. Atau dibaca 13 tambah 5. Gitu aja deh. Berapa 13 tambah 5? 18. Selesai. Jadi seperti ini bentuk sederhana dari soal yang B itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal C. Soal yang C, 27 pangkat 6 per 81 pangkat 3 ditambah 64 pangkat 4 per 4 pangkat 3. Nah, ini cara menyederhanakannya harus kita rubah dulu ya, menjadi bentuk basis atau basis pangkat yang sama.
perpangkatan dengan basis yang sama. Maksudnya gimana sih? Seperti ini, Dek. Oke, di sana tadi kan ada angka 27, 81, 64, dan 4. Yang dari sini nih, Kak Sri lihatin ya. Nih, 27, 81, 64, dan 4. Ini semuanya kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Caranya gimana? Kalau yang belum kepikiran 27 itu berapa pangkat berapa, boleh menggunakan pohon faktor seperti yang Kak Sari ajarin di nomor 1 tadi. Gini ya, 27 itu kalau kita pecah bisa kita bagi 3. 27 bagi 3 adalah 9. Lagi 9 bagi 3 adalah 3. Nah, ini udah selesai. Jadi 27 itu 3 pangkat 3 ya, karena 3-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Tulis di sini 27 adalah 3 pangkat 3. Oke, sekarang ganti yang 81. Berapa pangkat berapa ya? Bikin pohon faktor aja deh kalau nggak kepikiran ya. 81 ini bisa kok dibagi 3. 81 kalau kalian cek dibagi 3 hasilnya adalah 27. Lagi 27 kalau dibagi 3 adalah 9. 9 kalau dibagi 3 adalah 3. Kayak gini. Sehingga 81 itu adalah 3 pangkat berapa ya? Nih, 3 pangkat 4. Kita pindahkan di sini. 3 pangkat 4. Untuk yang 64 sekarang, siap. 64 kalau kita pecah, ini bisa kok dibagi 2. 64 bagi 2 adalah 32. Lagi, 32 bagi 2 adalah 16. 16 bagi 2 adalah 8. 8 bagi 2 adalah 4. Nah, ini sekali lagi. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi, 64 itu berapa pangkat berapa? Ini semua kan angkanya 2. Berarti nanti 2 pangkat gitu ya. Pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. Kita tulis di sini. Untuk yang 4, kalau yang 4 sih semestinya kalian tahu ya, gampang kalau 4 itu kan dibagi 2 aja. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, jadi 4 itu adalah 2 pangkat 2. Selesai. Ini untuk apa? Untuk kita masukkan ke dalam soal aslinya di sini. Menjadi kayak gini deh. Ini ya, soal aslinya udah Kak Sari salin, terus sama dengan ini loh, 27-nya, ini kan 27 pangkat 6, tetapi kita pakai 27-nya itu yang di sini, 3 pangkat 3 ini. Oke, kita nggak lagi menggunakan 27-nya, melainkan menggunakan 3 pangkat 3. Menulisnya kayak gini, dalam kurung 3 pangkat 3, nah terus tutup kurung ya, ini angka 6-nya ditulis ulang di sini. Nah, gini. Ini bacanya 3 pangkat 3 terus dipangkatkan 6. Oke. Sekarang 81 pangkat 3 kan? 81-nya kita pakai yang tadi. Nih, 81 itu adalah 3 pangkat 4, yaitu yang kita pakai ya. Pakainya dalam kurung. 3 pangkat 4 terus dipangkatkan lagi berapa? Ini dia soal aslinya. 3. Kayak gini. Sama ya, ditambah 64 pangkat 4. 64-nya tadi adalah 2 pangkat 6 kan? Berarti ya gini, dalam kurung 2 pangkat 6 terus dipangkatkan lagi 4. 4 pangkat 3, 4-nya itu kita pakai yang tadi ya, 2 pangkat 2, terus baru dipangkatkan 3. Nah, gini deh, aman ini. Berikutnya tinggal kita buka kurung-kurungnya semua. Caranya, pangkatnya ini langsung aja dikalikan. Berarti ini menjadi 3 pangkat berapa? 3 kali 6 adalah 18. Yang bawah 3 pangkat berapa? Hayo, 4 kali 3 adalah 12. Berarti ya 3 pangkat 12 gitu. Ditambah yang ini 2 pangkat 6 dipangkatkan 4 menjadi 2 pangkat berapa? Ya 6-nya aja dikali 4, yaitu 24 ya. Nulisnya gini, 2 pangkat 24 gitu. Angka 2-nya dari sini ya. 24-nya dari ini, 6 kali 4. Yang bawah ini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti 2 pangkat 6. Nah, kayak gini. Yes. Satu langkah terakhir. Lihat, sebelah sini dulu. 3 pangkat 18 per 3 pangkat 12. Ini kan sudah sama-sama punya basis 3. Dan di sini operasinya adalah per.
per itu pembagian. Ingat, kalau basisnya sudah sama dan dia merupakan pembagian, maka pangkatnya ini boleh dikurangi. Menjadi kayak gini. 3 pangkat 18 kurangi 12. Nanti tinggal dihitung aja. 11 ini dulu ditambah ini 2 pangkat 24 per 2 pangkat 6. Ini juga basisnya sudah sama ya, sama-sama 2. Berarti pangkatnya boleh langsung dikurangi karena dia juga merupakan pembagian ini. Nulisnya gini deh, 2 pangkat 24 kurangi 6. Jadi simpel sekarang. Hasil akhirnya sama dengan 3 pangkat 6. Benar kan? 18 kurangi 12 adalah 6. Ditambah 2 pangkat 18. Ya dong, 24 kurangi 6 adalah 18. Udah, ini hasil akhirnya memang ya. 3 pangkat 6 tambah 2 pangkat 18. Selesai. Ini tadi pembahasan untuk soal yang C. Nah, sekarang kita beralih ke soal berikutnya, soal D. Soal yang D, 243 pangkat 2 tambah 27 pangkat 3 per 3 pangkat 6. Bagaimana cara menyederhanakannya? Seperti ini. Langkah pertama, kita buat dulu 243 dan 27 ini ke dalam bentuk pangkat. Untuk yang angka 3 di sini, ini sudah paling sederhana, jadi nggak usah diapa-apakan lagi. Yang kita rubah hanya 243 dan 27-nya ya. Oke, 243 itu berapa pangkat berapa? Kalau yang sudah tahu boleh langsung dituliskan. Tetapi untuk yang belum tahu, masih proses belajar, nggak apa-apa. Kita buat pohon faktornya. 243 ini bisa dibagi 3 ya Dek ya. 24 bagi 3 8, 3 bagi 3 1. Lagi 81 ini bisa dibagi 3 yaitu 27. Lagi 27 juga bisa dibagi 3 yaitu 9. Nah, lagi 9 bisa dibagi 3 yaitu 3. Dah selesai. Sehingga 243 itu adalah 3 pangkat 1 2 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Kita tulis di sini. Sekarang yang 27. Siap. 27 ini bisa kok dibagi 3, yaitu 9. Nah, 9 bisa dibagi 3, yaitu 3. Dah selesai ya. Jadi 27 itu 3 pangkat 3. Yes. Ini kita pindahkan ke soal aslinya. Di sini ya. Kak Sari salin ulang dulu sebentar. Ini dia soal aslinya, 243 pangkat 2 tambah 27 pangkat 3 per 3 pangkat 6. Nah, sekarang 243-nya kita gunakan yang sudah dalam bentuk pangkat tadi. 243 tadi adalah 3 pangkat 5 ya, kita pakai itu. Nulisnya dalam kurung. 3 pangkat 5. Baru dipangkatkan lagi 2. Kayak gini deh. Ditambah. Yang 27 juga kita gunakan yang sudah kita hitung tadi. 27 adalah 3 pangkat 3 ya. Berarti gini, buka kurung 3 pangkat 3, tutup kurung, terus pangkat pada soalnya kita tulis yaitu 3. Per nih 3 pangkat 6 ya udah tetap 3 pangkat 6. Langkah berikutnya, karena di sini masih ada kurung-kurung, kita buka kurungnya dengan cara mengalihkan pangkatnya. Ini 5 kali 2 adalah 10 ya, berarti 3 pangkat 10 tambah. Ini 3 kali 3 aja, yaitu 9, berarti 3 pangkat 9. Per yang di sini tetap 3 pangkat 6. Langkah berikutnya sama dengan, hati-hati, ini 3 pangkat 10 tambah 3 pangkat 9, ini nggak boleh langsung ditambahkan ya, dosa. Dosa. Atau menjadi gini Kak, 10-nya tambah aja dengan 9 jadinya 19. Nggak boleh, nggak kayak gitu. Terus nih caranya gimana? Kedua-duanya ini harus kita perkan dengan yang bawah. Nulisnya kayak gini dek, 3 pangkat 10 per yang ini 3 pangkat 6.
Terus baru ditambah, yang ini juga harus diperkan. 3 pangkat 9 per 3 pangkat 6. Seperti ini caranya. Nah, baru deh boleh kita proses untuk pangkatnya. Karena ini sudah sama-sama 3 dan dia per itu kan pecahan. Per itu kan sama kayak pembagian. Maka pangkatnya boleh dikurangi. Menjadi 3 pangkat berapa? 10 kurangi 6 ya 4. Terus ditambah ini dek, 3 pangkat 9 per 3 pangkat 6 ya sama, menjadi 3 pangkat berapa? 9 kurangi 6 yaitu 3. Seperti ini ya, 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3. Terus boleh nggak menjadi 3 pangkat 7 gitu? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Nah, kalau mau dirubah dalam bentuk sederhana, sebenarnya ini bisa kayak gini deh. Kita rubah menjadi 3 pangkat 3, terus buka kurung, yang di dalam kurung itu 3 plus 1. Nah, ini maksudnya gimana? 3 pangkat 3 kalau dikalikan 3, ini sebenarnya di atas ada pangkat 1 kalau nggak ditulis itu ya. Berarti ini menjadi 3 pangkat 4 yang ini. Ya, 3 pangkat 4. Terus 3 pangkat 3 kalau dikali positif 1 ya tetap 3 pangkat 3 yang di sini. Ini namanya menggunakan sifat distributif ya. Kalian pelajari waktu itu di kelas 7 SMP. Simpel aja kok caranya. Nanti dengan banyak latihan kalian akan bisa. Tetapi untuk di video kali ini sementara Kak Sari langsung tunjukin aja ya bentuk sederhananya seperti ini. Coba nanti kalian boleh minta tambahan soal dari guru masing-masing supaya lebih bisa merubah ke dalam bentuk sederhana untuk soal-soal yang setipe ini gitu ya dek ya. Sementara ini aja dulu sudah cukup. Atau kalau yang sama guru kalian boleh berhenti sampai sini, nggak masalah malahan ya. 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3, udah gitu aja. Jangan digabung menjadi 3 pangkat 7. Atau sekali lagi, kalau yang boleh dihitung 3 pangkat 4 itu berapa, ditambah 3 pangkat 3 itu berapa, silahkan. Berarti itu nanti jawabannya tidak lagi dalam bentuk pangkat. Tetapi karena ini tadi dari A sampai C kita konsisten jawaban akhirnya dalam bentuk pangkat, jadi Kak Sari kekeh sampai sini aja ya, tidak dihitung menjadi bilangan bulat. Gitu ya dek ya. Kalau ada arahan lain dari gurumu, ikutin. Gurumu itu yang lebih tahu nanti kalian mau diarahkan kemana. Karena kan kalau ujian itu kan nanti yang nilai guru kalian juga kan, bukan Kak Sari ya. Bener nggak? Jadi ikutin aja arahan gurumu. Sampai di sini aja kalau Kak Sari ya. Gitu deh. Nanti kalau ada pertanyaan boleh loh, tanya aja di kolom komentar ya. Tapi kak aku gini, tapi kak aku gitu, boleh. Atau kalau yang lebih leluasa lagi sebenarnya tanya jawabnya di dalam grup aja ya. Di thumbnail videonya Kak Sari kan ada undangan di sana ya, boleh gabung di grup WA. Itu beneran ya, grupnya aktif. Cara gabungnya di 081 456 10 9 8 70. Ini grupnya ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri mau digabungkan ke dalam grup yang mana. Silahkan ya dek ya. Nah, sementara ini Kak Sari pamit dulu ya. Nanti ketemu lagi di video-video yang lain insya Allah. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.